Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada hadis 3891. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu, ambillah, maksudnya lakukanlah, minal ibadati, dari ibadah, ma tutiqun, apa yang kalian mampu, yaitu mampu untuk istiqamah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu la yas'amu, tidak bosan, hatta tas'amu, sehingga kalian bosan. Hadis ini riwayat Tabarani, maknanya sahih karena sesuai dengan hadis yang sebelumnya meskipun sanadnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau kita beramal itu jangan memaksakan di atas kemampuan kita. Karena kalau kita memaksakan di atas kemampuan kita, nanti tidak akan bisa istiqomah. Padahal amal yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang istiqomah. Nah, maksud hadis itu seperti itu. Hadis ini derajatnya sahih menurut Imam Bukhari, Imam Syekh Albani ya. Tapi sebenarnya sanadnya dhaif, sebagaimana sudah dituliskan oleh Imam Suyuti di sini, qadnya dhaif ya, tapi maknanya sahih sesuai hadis yang sebelumnya. Kemudian kata-kata bosan itu kan sifat yang jelek ya. Dan Allah itu tidak punya sifat jelek. Karena walahul matsalul a'la, semua sifat Allah baik. Nah, maka yang dimaksud di sini Allah tidak bosan sampai kalian bosan, maksudnya Allah tidak berhenti kasih pahala sampai kalian bosan dari beramal. Nah, berhentinya Allah ngasih pahala seolah-olah bosan, padahal nggak mungkin Allah bosan. Tapi kalimatnya disamakan dengan kalimat yang sebanding dengannya. Kamu bosan, Allah bosan. Nah, disamakan. Ya. Bukan berarti Allah punya sifat bosan, nggak punya. 92. Khudhu anni, ambillah dari saya, ambillah dari saya. Maksudnya apa? Pahamilah perkataan saya, pahamilah perkataan saya. Ini ungkapan orang Arab. Kalau ingin menyampaikan sesuatu penting, maka dimulai dengan kata-kata khudhu anni, ambil dari saya. Maksudnya pahami. Ini tafsiran yang pertama untuk kata-kata ini. Tafsiran yang kedua, khudhu anni, ambillah dariku, maksudnya ambillah hukum yang akan saya sampaikan. Artinya hukum yang sebelumnya sudah dihapus, sekarang saya bawa hukum baru. Nah, hukum apa? Qad ja'alallahu, Allah sudah menjadikan lahunna, bagi para wanita-wanita yang berzina, sabila, akan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Al-bikru, perawan, bil bikri, zina dengan perawan, maka hukumannya jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa nafyu sanatin, dan diasingkan 1 tahun. Maka hukuman zina dulu di awal-awal Islam itu dihukum dibui di dalam rumah sampai mati dulu. Terus dihapus oleh Nabi dengan hadis ini. Sekarang saya ganti hukumnya. Kalau ada perawan dengan perawan berzina, maka tidak dibui di rumah sampai mati. Kasihan. Bagaimana kalau zinanya usia 20 tahun, matinya usia 100 tahun? Berarti 80 tahun dibui di rumah, nggak boleh keluar rumah sama sekali. Ke masjid nggak boleh, ke pasar nggak boleh. Kasihan. Maka dikasih solusi, yaitu
hukumnya hanya cambuk 100 kali, diasingkan 100 tahun. Yang dimaksud diasingkan ini adalah dipindahkan tempat sejarak jauh safar. Safar itu menurut mayoritas para ulama jaraknya 80 kilo. Nah, maka maksudnya dipindahkan tempat yang jaraknya tidak kurang dari 80 kilo. Misalnya dia orang Solo berzina, nah, maka dipindahkan di Jawa Timur 250 kilo, atau dipindahkan ke Jawa Barat sana berapa kilo. Tujuannya apa? Supaya tidak ada perbincangan tentang zina lagi. Karena kalau orang yang berzina itu masih berada di tengah-tengah kita, setiap dia muncul pasti akan muncul perbincangan zina. Wong kuwi berzina, orang itu kemarin berzina. Nah, seperti itu menyebabkan dia tidak akan bisa jadi baik. Dia akan jadi baik kalau sudah tidak diperbincangkan lagi, sehingga dunia hitamnya sudah dia hilangkan. Sekarang wasayyib, adapun yang sudah menikah, bisayyib berzina dengan yang sudah menikah, jaldu mi'atin dicambuk 100 kali, warrajam plus rajam. Kata-kata dicambuk 100 kali ini juga sudah tidak terpakai. Berarti hukum bagi orang yang berzina itu mengalami 3 fase. Fase yang pertama dibuai di dalam rumah sampai mati, nggak boleh keluar. Fase yang kedua ini ya, untuk perawan dicambuk plus diasingkan. Untuk yang sudah menikah dicambuk plus rajam. Fase yang ketiga, untuk yang sudah nikah ini tidak ada cambuknya, langsung dirajam tok. Maka 3 fase. Hukum kok diubah-ubah ini gimana? Ini bukan berarti Allah itu tidak pintar. Justru Allah mengubah-ubah hukum ini karena kebijaksanaan. Diberatkan dulu hukumnya, ternyata manusia tidak mampu melakukannya, maka diberikan keringanan. Jadi bukan karena Allah tidak cerdas, bukan, tapi malah justru menunjukkan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. 93. Khudhu ambillah al-ata'a, pemberian, madama selama pemberian itu ata'an sebagai pemberian murni. Fa'in, maka jika tajahafat saling perang Quraisyun, orang-orang Quraisy, bainaha, di antara mereka, di antara orang-orang Quraisy, al-mulka, untuk merebutkan kerajaan, wasara, dan sudah menjadi al-ata'u, pemberian itu, risan, menjauhkan, andinikum, dari agama kalian, fada'uhu, maka tinggalkanlah pemberian itu. Yang dimaksud pemberian ini adalah pemberian dari penguasa. Kalau penguasa ngasih pemberian, kalau pemberiannya murni karena Allah, ikhlas, silahkan diterima. Tapi kalau penguasa sudah mulai, orang-orang Quraisy kan jadi penguasa, ya, jadi khalifah. Kalau mereka sudah mulai rebutan antar mereka untuk menjadi penguasa, saling perang-perangan antar mereka, saling bunuh-bunuhan antar mereka, sehingga pemberian dari penguasa itu bukan lagi murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk nepotisme dan sebagainya, maka kalau mereka kasih jangan diterima. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, ya, didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kedhaifannya sebabnya apa? Karena di dalamnya di sini nggak dijelaskan, ya. Nggak dijelaskan oleh Imam Suyuti, tapi yang jelas didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini dhaif. Hadis 94. Khudhu, peganglah, ala aidi, pada tangan-tangannya, sufahaikum, orang-orang yang bodoh di antara kalian. Yang dimaksud orang-orang yang bodoh yaitu orang-orang yang berbuat kebodohan, misalnya orang-orang yang berbuat mubadzir. Nah, itu jangan dibiarkan. Misalnya nih, ada anak yatim, kemudian dia kaya raya karena orang tuanya kaya raya, mati meninggalkan warisan banyak. Kemudian tidak ada yang merawat anak yatim tadi, sehingga dia mubadzir harta. Setiap hari keluar duit 100.000, 200.000. Nah, ini kita kalau tahu sebagai tetangga, jangan dibiarkan. Tangkap, pegang. Maksudnya pegang ini, tangkap ini maksudnya adalah dilarang. Jangan dibiarkan, tapi dilarang. Jadi ini dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam
kebaikan dan ketakwaan. Meskipun hadis ini derajatnya adalah dhaif. 95. Khudhu ambillah junnatakum, perisai kalian minan nari, dari api neraka. Apa perisainya? Qulu, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 wirid ini disebut sebagai al-baqiyatus shalihat, yang fadilahnya adalah fa innahunna, sesungguhnya baqiyatus shalihat ini yatina, akan datang yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, muqaddimatin, sebagai yang ada di depan. Muqaddimat atau muqaddamat, harokatnya di situ. Muqaddimat ya. Muqaddimat, yang ada di depan, berarti ngawal kita dari depan. Wa muaqibat, dan ngawal kita dari belakang. Wa mujannibat, dan mengawal kita dari samping. Wa huna, dan ucapan-ucapan ini adalah al-baqiyat, ucapan-ucapan yang baik, yang kekal, as-shalihat, yang baik-baik. Inilah fadilah dari al-baqiyatus shalihat, yaitu nanti akan membela kita sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Akan dimasukkan ke dalam neraka, maka wirid ini akan datang besok pada hari kiamat, menjaga di depan, samping kanan kiri, dari belakang, supaya tidak dicemplungkan ke dalam neraka. Kapan al-baqiyatus shalihat ini mengawal kita besok di akhirat? Kalau kita memperbanyak mengucapkannya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka termasuk wirid setelah sholat itu adalah 4 ini, Pak. Caranya gimana? 25, 25, 25, 25 pas 100. Yang populer kan 33, 33, 33 gitu kan ya. Tasbih 33, tahmid 33, tahlil cuma 1, takbir 33 pas 100. Nah, itu cara yang lain. Cara yang lain juga yang sahih tadi 25, 25, 25, 25. Karena itu 2 cara ini saya hasungkan untuk diamalkan, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, supaya kita mengamalkan hadis ini dan supaya ilmu tidak lupa. Karena ilmu kalau tidak diamalkan pasti lupa. Sekarang sudah saya jelaskan 25, 25, 25. Belum tentu setahun depan panjenengan akan ingat lagi kalau tidak diamalkan. Diamalkan nggak lupa. Kemudian kata-kata ini al-baqiyatus shalihat. Ini disebutkan oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Nanti silahkan dicek pada surat Al-Kahfi 1 kali, pada surat Maryam 1 kali. Al-baqiyatus shalihat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wirid ini. 96. Khudhu, ambillah, maksudnya ambillah, lanjutkanlah permainan kalian, ya Bani Arfidah, wahai Bani Arfidah, hatta sehingga ta'lamal yahud, orang-orang Yahudi tahu, wan nasara, Nasrani juga tahu, anna, bahwasanya fi dinina, dalam agama kami, fushatan, ada kelonggaran. Hadis ini derajatnya sahih ya. Kalau di sini dikatakan mursal, dhaif ya, tapi sebenarnya sahih dari hadis yang lain yang lafalnya sedikit berbeda. Yang dimaksud Bani Arfidah ini adalah orang-orang Ethiopia, orang-orang kulit hitam. Disebut Bani Arfidah karena nenek moyangnya yang atas, kakeknya yang atas namanya Mbah Arfidah, sehingga disebut Bani Arfidah. Ini tafsiran yang populer untuk kata-kata Arfidah. Tafsiran yang kedua, Arfidah itu artinya adalah pembantu-pembantu. Ya Bani Arfidah, wahai anak-anaknya para pembantu-pembantu. Karena rata-rata mereka sebagai budak-budak. Ini kasusnya apa? Orang-orang Ethiopia yang sudah masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah. Mereka di Madinah itu kalau hari raya Idul Fitri, maka mereka itu main-mainan pedang sambil nari-nari. Tahu Pak? Tarian-tarian pedang, bukan tarian joget nepor, bukan, tapi latihan pedang sambil menari-nari seperti gerakan kungfu yang lincah seperti itu. Nah, maka dari hadis ini pun diambil pelajaran oleh para ulama, boleh kita nari-nari apabila dalam rangka memainkan pedang atau latihan pedang, itu enggak tercela. Nari-nari yang tercela adalah nari-nari yang biasa dilakukan oleh para penyanyi, itu yang tercela.
Tapi kalau nari-nari dalam rangka melatih ketangkasan berpedang, ini dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dibiarkan? Karena pedangnya itu ada sisi jihad, sehingga lomba pedang itu berbeda dengan lomba mangan kerupuk digantung. Lomba pedang itu ada nilai jihadnya. Lomba mangan kerupuk digantung tidak ada nilai apa-apanya. Bahkan menurut saya nilainya rendah sekali, karena kerupuk digantung kita makan itu menyerupai binatang. Binatang makan kan langsung mulut, Pak. Nah, kita ini manusia dimuliakan oleh Allah, makannya dengan tangan. Kenapa kita menyerupakan diri dengan binatang? Enggak sepantasnya. Maka maksud Nabi adalah ketika melihat orang-orang Ethiopia mainan pedang pada hari raya, beliau katakan khudu, lanjutkan. Supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu tasyaddud, yang mereka itu keras dalam beragama, tahu bahwa ternyata agama kita, agama Islam itu lembut, ya, lunak, ada kelonggaran. Tidak melulu ibadah, sujud, sholat, enggak, tapi permainan juga boleh pada waktunya. Dan ini permainan pedangnya dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Maka sekaligus menunjukkan bahwa masjid boleh digunakan untuk latihan pedang. Kalau sekarang misalnya kungfu atau olahraga mengolah jiwa raga kita supaya sehat, enggak ada masalah. 97. Khudhu ambillah lirra'si, untuk kepala, ma'an jadidan, air yang baru. Ini hadisnya sahih, menunjukkan tentang tata cara berwudu. Kalau kita sudah membasuh tangan, maka sisa air di tangan jangan diusapkan di kepala, tapi ambillah air yang baru, kemudian airnya dibuang, kemudian diusapkan di kepala. Kenapa? Menurut mazhab Syafi'i, karena air yang sudah kita pakai untuk cuci tangan ini menjadi air mustakmal, dan air mustakmal tidak bisa digunakan untuk wudu. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Saya hadas, kemudian saya wudu. Nah, wudu ini fungsinya menghilangkan hadas. Air yang fungsinya menghilangkan hadas itu namanya air mustakmal. Air mustakmal tidak boleh digunakan untuk wudu. Nah, itu teori mazhab Syafi'i. Adapun untuk ini, Pak, telinga, ini tidak perlu mengambil air baru. Kenapa? Karena telinga ini termasuk kepala. Sehingga ketika kita ngusap kepala langsung lanjutkan telinga, itu karena masih satu kesatuan, yaitu sama-sama kepala. Hadis sahih mengatakan al-udhunan minar ra'si, kedua telinga termasuk kepala, artinya nggak usah pakai air baru. Kalau pakai air baru gimana? Ada hadisnya tapi dhaif. 9, monggo. Wudu dengan cara ngambil dari tanduk. Iya. Itu kan kita habis mencuci muka terus ngambil air di tangan. Dengan diambil itu jadi mustamam atau juga termasuk ketika ketetesan air kita itu jadi mustamam. Iya. Pertama, saya ingin jelaskan bahwasanya air mustakmal ini mengkhilaf ya di antara para ulama. Kalau saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa air mustakmal masih bisa dipakai. Kemudian yang kedua yang antum tanyakan ini bukan murni air mustakmal, tapi air mustakmal masuk ke dalam air yang tidak mustakmal. Ember atau ciduk kemudian kita ngambil ya kan untuk berwudu. Nah, kemudian ada tetesannya yang masuk ke situ. Yang tetesan ini air mustakmal, tapi yang ada di ciduk atau di ember ini bukan air mustakmal. Sehingga itu hanya air mustakmal yang bercampur pada air yang tidak mustakmal. Dan para ulama mengatakan seperti ini boleh. Kenapa? Rasulullah juga melakukan. Beliau mandi pada satu ember, kemudian ciduknya gantian sama Aisyah. Ya. Beliau mengambil dengan ciduk, kemudian mandi. Nah, kata para ulama, saat beliau mengambil dengan ciduk lalu mandi, ini ada air-air yang menetes pada ember tersebut. Demikian juga mandi ini kadang-kadang juga ada yang nyiprat-nyiprat masuk ke ember tadi, dan Nabi masih melanjutkan. Maka itu adalah suci, tidak mustakmal. Maka ringkasnya masalah mustakmal ini memang khilafiyah. Kalau saya tidak menggunakan mazhab Syafi'i saya, ya, bahwa air mustakmal masih suci, bisa dipakai. 98.
Khudhu ambillah min ardi dari lebarnya lihakum jenggot kalian. Lebar itu yang menyamping ke kanan dan ke kiri ini. Wa'fu dan biarkanlah antuliha yang panjangnya, yaitu yang ke bawah. Jadi maksudnya jenggot yang boleh dipotong itu yang di samping-samping untuk merapikan. Tapi yang ke bawah ini jangan dipotong supaya panjang. Tapi hadis ini memang derajatnya apa? Dhaif. Ringkasnya, hukum merapikan jenggot diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, mayoritas ulama mengatakan boleh. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan boleh, karena perintah ini oleh mayoritas ulama dipahami sunnah. Ambillah jenggot yang ke samping, yang tidak rapi, potonglah, itu sunnah, tidak wajib. Biarkanlah yang bagian bawahnya yang panjang, ini juga perintahnya tidak wajib, tapi sunnah menurut mayoritas para ulama. Dan menurut saya ajaran Nabi SAW secara umum itu mengajarkan kita kerapian, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa boleh merapikan jenggot itu sesuai dengan ajaran umum Nabi SAW. Sehingga menurut saya tidak masuk akal kalau Nabi itu menyuruh kita membiarkan jenggot sak karep-karep dhewe modal madul kesana kemari. Menurut saya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi yang lain yang menyuruh kita untuk rapi. Wallahu a'lam bishawab. 99. Khudhi ambillah firsatan, potongan kapas, min miskin, dari minyak wangi misik, yaitu kapasnya sudah dikasih minyak wangi misik. Fatatahhari, lalu bersucilah engkau biha, dengan potongan kapas tadi. Ini sabda Nabi kepada wanita yang selesai dari haid. Maka cara membersihkan bagaimana kalau haidnya sudah berhenti, ya. Caranya ambil kapas, ditutulkan pada minyak wangi misik, mohon maaf, lalu dimasukkan pada farji. Kenapa? Karena farji ini ada sisa-sisa atau sebelumnya sudah keluar darah darinya, maka supaya semakin suci dibersihkan itu minyak wangi misik. Ini menurut mayoritas para ulama seperti itu. Sebagian ulama berpendapat yang diusap tidak hanya farjinya saja, tapi semua area yang terlewati darah haid. Zaman dulu belum ada softtek seperti sekarang, sehingga wanita haid itu seringkali darahnya itu mengucur ke bawah sampai ke paha, sampai ke betis. Nah, maka tempat yang terkena aliran darah itu hendaklah diolesi dengan minyak wangi misik. Itu maksudnya. Sehingga kalau pahanya berwarna agak kemerah-merahan, maka sudah tertutupi dengan minyak wangi misik. Kalau masih ada sisa agak amis misalnya, maka sudah tertutupi dengan minyak wangi misik. Ini menurut sebagian ulama. Tapi kalau mayoritas ulama katakan ini hanya untuk, mohon maaf, lubang farjinya saja. Ini hadis nggak bisa diamalkan bapak-bapak ini, nggak mungkin. Kemudian ini bacaan misak, inilah yang terkenal. Sebagian ulama membaca masak. Kalau dibaca masak artinya berubah. Masak artinya kulit. Berarti khudhi, ambillah firsatan, potongan, min maskin, dari kulit. Tapi ini tafsiran tidak bagus. Kenapa? Karena fungsi dari melakukan ini adalah untuk menghilangkan bau amis yang muncul dari darah haid. Maka dikalahkan dengan bau wangi minyak misik. Adapun dengan apa namanya, dengan kulit, ini tidak menghilangkan bau amis sama sekali. Wallahu a'lam. 900. Khudhi, ambillah wahai istri, min malihi, dari hartanya, yaitu suamimu, bil ma'rufi, dengan baik, ma yakfiki, apa yang cukup untukmu, wa yakfi baniki, dan cukup untuk anak-anakmu. Ini hadis adalah kasusnya Abu Sufyan dengan istrinya yang namanya siapa itu? Hindun. Hindun bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu, mertua Anda itu pelit banget. Kami sebagai istri dan anak tidak dikasih makan yang cukup. Kalau kami hanya menunggu makan dari dia, kelaparan. Misalnya makan mestinya 3 kali, cuma dikasih
2 kali ini. Nah, dia bertanya, bolehkah saya ndudut uang dari dompet suami saya tanpa dia ketahui? Dengan kata lain, maling hartanya suami karena kelaparan, boleh tidak? Kata Nabi, khudhi min malik. Boleh kalau memang perkataanmu benar, kamu ambil hartanya, tapi bil ma'ruf, dengan baik. Dengan baik ini ditafsiri oleh para ulama, yaitu sesuai dengan kebutuhan, ma yakfi. Itu tafsirannya. Maka kalau di atas kebutuhan itu sudah tidak bil ma'ruf. Misalnya butuh 1 piring nasi, berapa harganya itu? 10.000. Tidak boleh ngambil 11.000. Ngambilnya cukup 10.000. Makannya butuh 3 kali, ngambil untuk makan 4 kali. Enggak boleh. Dan perlu diketahui bahwa Abu Sufyan ini bukan pelit secara mutlak, tidak. Dia itu kepada orang lain jor-joran, tapi kepada keluarganya pelit. Artinya mendahulukan orang lain daripada keluarganya. Tetangga kenyang atau teman kenyang meskipun istri lapar. Ini salah seperti ini, Pak. Mestinya didahulukan siapa? Anak istri dulu. Urutannya itu yang wajib kita nafkahi diri kita, kemudian anak istri, kemudian budak kalau punya budak, sekarang sudah nggak ada budak ya. Kemudian orang tua, dan kemudian yang lain-lainnya. Orang tua yang melarat ya. Kalau orang tua yang sudah kaya tidak menjadi kewajiban anaknya. Ini Abu Sufyan mendahulukan teman-temannya, sementara keluarganya malah dibiarkan lapar. Nah, maka ini termasuk kesalahan di sini. Dan dari hadis ini diambil pelajaran juga, boleh seorang menggibah, menggunjing orang lain kalau tujuannya untuk minta fatwa. Ini Hindun menggunjingi suaminya, tapi minta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masalah. Saya ada masalah dengan suami begini, gimana cara ngatasinya? Nggak apa-apa. Tapi lebih bagus kalau dia tidak vulgar mengatakan suami saya. Misalnya dia mengatakan, kalau ada suami istri, ini kasusnya begini, gimana ngatasinya? Nah, dia bertanya seolah-olah tentang orang lain, padahal yang mengalami adalah diri sendiri. Itu lebih bagus. Ada seseorang tanya kepada saya, gimana Ustaz ini menghadapi suami yang tidak pernah peduli sama istrinya, padahal istrinya itu maunya diperhatikan, tapi nggak pernah mau memperhatikan istrinya. Kalau diomongin dikit merasa diganggu oleh istrinya, sehingga sampai mengatakan, aku tak turun masjid wae, timbang kok ganggu ini terus. Nah, cara mengatasinya gimana? Ini pertanyaan vulgar begini, langsung nyebut suami saya. Boleh seperti itu, tapi lebih bagus kalau tidak menyebut itu adalah suami saya. Seandainya ada suami begini, nah begitu. 901. Kharajtu, saya keluar, min nikahin, dari pernikahan, ghairi sifahin, bukan perzinaan. Hadis sahih. Maksudnya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau ke bapaknya terus sampai Nabi Adam, itu semuanya adalah dari hasil pernikahan. Ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita tidak tahu, bisa jadi di antara nenek moyang kita ke atas sampai Nabi Adam itu bisa jadi ada yang zina. Tapi yang jelas bapak kita sekarang kan bukan berzina kan, ya, itu bagus. Kakek kita juga tidak berzina, nikah sah, ya, kita tahu nasabnya, itu sudah bagus. Tapi kalau sampai Nabi Adam kita nggak bisa menjamin, karena di masa-masa dulu itu banyak orang-orang jahiliyah yang mereka itu sering melakukan perzinaan. Nah, kita nggak tahu nasab kita sampai kepada Nabi Adam ini bersih nikah atau ada tengah-tengahnya yang zina, kita nggak tahu. Seandainya ada, kita nggak menanggung dosa sama sekali. 2. Kharajtu, saya keluar min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam, min nikahin, dari jalur pernikahan, ghairi sifahin, bukan perzinaan. Hadis ini sama dengan sebelumnya, hanya ada tambahan kata-kata sejak Nabi Adam. 903. Kharajtu, saya keluar min nikahin, dari nikah, walam akhruj, dan saya tidak keluar min sifahin, dari zina, min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam, ila an waladani abi, sampai melahirkan saya bapak saya, wa ummi, dan ibu saya. Bapak beliau Abdullah, ibunya Aminah. Walam yusibni, dan tidaklah mengenai saya, min sifahil jahiliyah, dari perzinaan jahiliyah, syai'un, sedikit pun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang-orang lain, salah satunya ini, ya.
Kalau orang lain tidak tahu, nasabnya ke atas bagaimana nggak tahu. Kalau beliau tahu. 904. Kharajtu, saya keluar, maksudnya dari kamar, wa ana uridu, dan saya ingin an ukhbirakum, untuk mengabari kalian bilailatul qadar, tentang Lailatul Qadar terjadinya tanggal berapa. Fatalaha, lalu bertengkar, rajulani, dua orang laki-laki sahabat Nabi. Satunya namanya Abdullah, satunya namanya Ka'ab. Fakhtalajat minni, maka Lailatul Qadar pun terlepas dari saya. Maksudnya terlepas itu saya lupa tanggal berapa Lailatul Qadar. Padahal Allah sudah kasih saya wahyu. Gara-gara ada yang bertengkar, pikiran saya sibuk ngurusi orang yang tengkar, wahyu yang tadi disampaikan kepada saya hilang. Nah, dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, tercelanya muslim dengan muslim bertengkar menyebabkan berkah lenyap. Coba Pak, seandainya tidak ada yang bertengkar, Nabi mengatakan nanti Lailatul Qadar malam 21. Enak tahu kalau itu Pak? Enaknya ya kita udah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan turu terus, kecuali malam 21 melek, udah itu Lailatul Qadar. Nah sekarang ini kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Kita sungguh-sungguh malam 21, ternyata Lailatul Qadarnya malam 23. Pas malam 23 kita pas lelah keturun, sereto. Nah susah. Itu gara-gara apa? Ada yang bertengkar. Karena itu muslim dengan muslim jangan bertengkar, menyebabkan berkah lenyap. Tapi memang pertengkaran ini menyebabkan berkahnya lenyap itu karena kesalahannya dua. Kesalahan yang pertama, sesama muslim tengkar, ini salah. Kesalahan yang kedua, pertengkaran ini dilakukan di masjid. Masjid tempat ibadah malah untuk bertengkar. Dua sahabat Nabi bertengkarnya gara-gara apa? Nagih hutang. Jadi Ka'ab kan orang kaya, ngutangi kepada Abdullah. Abdullah orang miskin. Kemudian sudah jatuh tempo nggak dibayar, kemudian ditagih dengan suara kencang keras. Nah, begitu ada orang bertengkar, Nabi keluar dari kamarnya melihat ada apa ini kok bertengkar ini. Akhirnya diselesaikan oleh Nabi. Udah hutangnya berapa? Anggaplah 1 juta ya, turunkan separuhnya. Akhirnya disuruh bayar 500.000, kemudian dilunasi saat itu 500.000. Nah, dan ini apa? Penyelesaian masalah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu satu, jangan bertengkar sama muslim. Dua, jangan mengotori masjid dengan amal-amal yang tidak baik seperti ini. Kemudian beliau bersabda, fatlubuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir. Fi sabi'atin tabqa, pada 7 malam yang tersisa. Apa maksudnya 7 malam yang tersisa? Ngitungnya dari belakang Pak. 30 hari dikurangi 7, tinggal berapa? Tinggal 23 ya. Maka sabi'atin tabqa, 7 malam yang tersisa, itu maksudnya malam 23. Au tasi'atin tabqa, atau 9 malam yang tersisa, berarti malam 21. Au khamisatin, atau 5 malam yang tersisa, berarti malam 25. Jadi Lailatul Qadar itu paling diharapkan pada 3 malam ini. Malam 21, malam 23, malam 25. Tapi menurut hadis ini, kalau menurut hadis yang lain, paling diharapkan malam 27. Ringkasnya, Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kapan. Menurut mayoritas para ulama, yang paling diharapkan adalah malam 27. Kenapa? Karena pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, tanda Lailatul Qadar itu nanti pagi harinya, mataharinya ketika terbit itu sinarnya redup, tidak menyengat. Sebagian ulama katakan sinarnya redup, tidak menyengat, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada Lailatul Qadar. Nah, sinarnya matahari kalah dengan sinarnya malaikat. Ada yang mengatakan begitu. Nah, pas kejadian itu Rasul mengatakan begitu, terjadinya malam 27. Sehingga malam 27 ini paling diharapkan Lailatul Qadar. Tapi ingat, Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Tahun ini malam 27, tahun depan bisa malam 23, tahun depan bisa malam 21. Pindah-pindah terserah Allah Subhanahu wa taala. 905.
Kharaja keluar rajulun seseorang mimman kana qablakum di antara umat terdahulu sebelum kalian fi hullatin memakai hullah. Hullah itu baju double ya, atas bawah. Lahu milik dia, yakhtaru yang dia sombong fiha pada baju tadi, ya, petentang-petenteng. Fa amarallahu maka Allah memerintahkan al-ardha bumi ini fa akhadathu maka bumi itu menelan dia. Fa huwa yatajaljal maka dia itu bergoncang-goncang fiha di dalam bumi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Kira-kira laki-laki ini siapa, Pak? Namanya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu adalah kaumnya Nabi Musa, lalu dia sombong sehingga melampaui batas kepada manusia. Ini pendapat yang populer. Ini adalah siapa? Qarun. Pendapat yang kedua, dia adalah Hayron. Nah, Hayron ini siapa? Saya nggak tahu. Ceritanya bagaimana nggak tahu. Yang jelas itu adalah nama bagi umat terdahulu yang sombong ketika pakai baju yang mewah, kemudian Allah benamkan ke bumi. Dari sini diambil pelajaran apa? Bahwasanya sombong itu dosa besar. Kalau sombong dosa kecil, nggak mungkin Allah sampai murka kemudian menenggelamkan ke bumi, nggak mungkin. Makanya hati-hati jangan sombong. Apalagi sombong dengan memakai baju mewah. Karena orang sombong dengan memakai baju mewah itu kesalahannya dua. Satu, sombongnya salah. Dua, menyakiti hati orang-orang miskin. Orang-orang miskin lihat baju harga 10 juta itu hatinya sakit, Pak. Ya Allah, ini orang sombong sekali ya. Baju 10 jutaan, kita aja kelaparan. Tetangganya kelaparan, sementara dia beli baju 10 juta. Termasuk tidak pantas juga adalah kalau kita setiap tahun umroh Ramadan, kemudian tahu tetangga kita kelaparan nggak pernah ngasih bantuan. Umrohmu itu sunnah, ngasih bantuan tetanggamu yang kelaparan itu apa? Wajib. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dilakukan. Kebalik. Ya memang umroh Ramadan bagus, fadilahnya besar, seperti haji bersama Rasulullah SAW. Kalau sampai meninggalkan kewajiban, nggak jadi bagus lagi. 906. Kharaja keluar Nabi yang seorang Nabi, ini maksudnya Nabi Sulaiman, minal anbiya dari para Nabi, jumlahnya 124.000 Nabi. Binnasi bersama para manusia, yastasqun mereka istisqa kepada Allah Ta'ala. Jadi salat istisqa itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Tapi saya nggak tahu ya pakai salat atau tidak, yang penting sama-sama keluar ke lapangan. Faida ternyata huwa beliau binamlatin melihat semut rafi'atin yang mengangkat ba'da qawaimiha sebagian kakinya ila sama ke arah langit, yaitu berdoa. Faqala maka Nabi Sulaiman berkata, irji'u pulang. Faqad istujiba lakum maka sungguh dikabulkan untuk kalian min ajri hadhihi namlah gara-gara semut ini. Dari hadis inilah mazhab Syafi'i kemudian mengatakan disunnahkan ketika istisqa bawa kambing-kambing kita. Panjenengan punya ternak, kambing-kambing atau sapi atau apa ya, dibawa ke lapangan untuk istisqa. Ini pendapat sebagian ulama, yaitu mazhab Syafi'i. Sebagian yang lain berpendapat nggak ada sunnahnya. Karena Rasulullah ketika istisqa nggak bawa kambing, padahal di masa Nabi sudah ada kambing, ada onta dan sebagainya. Adapun kejadian ini cuma kebetulan aja. Nabi Sulaiman mau istisqa, Nabi Sulaiman tuh paham bahasa semut. Bahasanya gimana saya nggak tahu, makoli atau gimana nggak paham saya. Pokoknya ada bahasa semut. Nabi Sulaiman paham. Nah, Nabi Sulaiman melihat ini semut ngangkat tangan, ini beliau tahu, oh ini lagi istisqa ini. Udah, sudah ada semut istisqa, kita nggak usah. Semut pasti mustajab doanya. Kenapa? Nggak pernah maksiat. Nah, adapun kita melakukan maksiat. Maka kata Nabi Sulaiman, udah pulang aja. Ini yang tidak ahli maksiat sudah doa. Kita yang ahli maksiat, doanya kalah dengan yang tidak ahli maksiat. Nah, seandainya sekarang ada orang yang paham bahasa semut, kemudian melihat semut istisqa, nah, maka silahkan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, pulang ke rumah. Tapi kalau tidak paham bahasa semut, jangan melakukan seperti itu. 907.
Khurujul ayati, keluarnya tanda-tanda maksudnya tanda-tanda kiamat, ba'duha ala ithri ba'din, sebagiannya itu setelah sebagian yang lain. Ya tataba'na, bertubi-tubi, kama tataba'u, sebagaimana bertubi-tubi, al-kharazu, manikan-manikan, fin nidhami, dalam rangkaian. Hadis ini bicara tentang tanda-tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar, kalau satu sudah muncul, maka berentetan akan muncul berikut-berikutnya tanda-tanda besar yang lain tidak akan lama. Gambarannya seperti kalung, isinya manikan-manikan tahu. Kalau kalung itu panjenengan potong, maka manikannya akan keluar atau akan lepas dari talinya langsung bertubi-tubi. Maka tanda-tanda kiamat besar itu seperti Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, pokoknya yang gede-gede, ya, tanda-tanda besar itu jaraknya tidak akan lama-lama. Adapun sekarang ini masih jauh dari kiamat. Allah mengatakan dekat, itu maksudnya pasti terjadi. Tapi kalau dihitung tahun ya masih jauh. Kenapa? Karena kalau terjadi kiamat itu sudah tidak ada orang sholat. Terjadi kiamat sudah tidak ada orang haji. Terjadi kiamat sudah tidak ada yang baca Quran lagi. Terjadi kiamat sudah tidak ada la ilaha illallah. La ilaha illallah sudah lenyap di atas muka bumi, baru terjadi kiamat. Nah sekarang yang tahlilan banyak nggak Pak? Wakeh banget. Saking banyaknya sampai terjadi perselisihan pendapat ya. Tahlilan bid'ah pora. Tapi menunjukkan apa? Masih banyak yang tahlil. Nggak akan terjadi kiamat. Bohong sekali kalau orang mengatakan ini sudah dekat kiamat, mari kita beli rumah di gunung. Ngawurnya bukan main. 908. Khurujul imami, keluarnya imam, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, lis salati, untuk salat, yaqta'us salata, memutus salat. Maksudnya, kalau imam sudah naik di atas mimbar, maka jangan lagi memulai salat sunnah. Kalau kita sudah salat sunnah, imamnya naik mimbar, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau imamnya naik mimbar, kemudian kita malah memulai salat sunnah, nggak boleh. Kecuali kalau datang terlambat, Pak. Datang, kemudian imamnya sudah naik mimbar. Nah, saat itu kita tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tapi yang sudah duduk lama di masjid, kemudian imamnya naik mimbar, jangan lagi salat. Kenapa? Karena salatnya hukumnya sunnah, mendengarkan khutbahnya hukumnya wajib. Tapi gara-gara hadisnya ini memang mengatakan yaqta'us shalah, memutus salat begitu saja, sehingga sebagian ulama berpendapat yang datang Jumatan imam sudah naik tidak ada tahiyatul masjid. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini. Tapi yang benar adalah tetap tahiyatul masjid. Kenapa? Ada kasus sahabat Nabi masuk kemudian langsung duduk. Namanya Sulaik. Nabi menegur, "Wahai Sulaik, kamu sudah salat belum?" "Belum ya Rasulullah." Maka beliau katakan, "Salatlah 2 rakaat dulu, tapi jangan lama-lama, ya, karena khutbah dimulai." Nah, ini menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid bagi yang baru saja datang tetap dilakukan. Wa kalamuhu, dan ucapannya khatib, yaqta'ul kalam, memutus ucapan. Maksudnya kalau khutbah sudah dimulai tidak boleh bicara. Tidak bolehnya hukumnya apa nih? Menurut mazhab Syafi'i makruh. Menurut mayoritas para ulama haram. Pendapat yang lebih kuat insyaallah taala bahwa berbicara pada saat khatib sudah mulai khutbah Jumat hukumnya haram. Taunya dari mana? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Ansit, diamlah," padahal khutbah Jumat sudah dimulai, maka kata Nabi, faqad lagha, berarti dia sudah sia-sia. Sia-sia artinya tidak mendapatkan fadilah Jumatan. Ini berarti kan hukuman, Pak. Hukuman itu hanya diberikan kepada orang yang melakukan suatu keharaman. Tapi ya saya jujur tetap ini khilafiyah. Sebagian ulama yaitu mazhab Syafi'i mengatakan ngobrol pada saat khutbah Jumat makruh, mayoritas mengatakan haram. Maka panjenengan merasa wajar saja kalau di masjid-masjid yang besar-besar, ya, saudara-saudara kita NU, kemudian mereka khutbah Jumat nunggu di luar masjid sambil ngerokok sambil ngobrol, Pak. Ora sopan blas nih. Khotib berkhutbah malah dia nyantai ngobrol ngerokok. Ini fungsinya khutbah terus apa?
Khutbah itu untuk kasih nasihat. Lah ada orang kasih nasihat malah ngobrol sendiri. Fungsinya apa terusan? Nah, maka pendapat yang lebih kuat insyaallah taala haram, enggak boleh. 909. Khasyatullah, takut kepada Allah, ra'su kulli hikmah, puncak dari segala kebijaksanaan. Wal wara', dan wara' itu meninggalkan yang syubhat. Sayyidul amal, itu adalah paling mulianya amal. Ini hadis derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif. Belum ada derajatnya, ditulis sendiri. Kalau yang sudah ada derajatnya, saya sering melewati ketika maknanya sahih. Terakhir 910, khussa, dikhususkan, al-bala'u, bala itu, biman, kepada orang yang arafan nasa, kenal dengan banyak manusia, wa asya fihim, dan bisa hidup di tengah-tengah manusia, man lam ya'rifhum, orang yang tidak kenal dengan banyak manusia. Hadis ini juga derajatnya dhaif. Apa sih maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah orang yang populer, terkenal, dan banyak kenal dengan manusia, itu seringkali mendapatkan bala-bala, ujian-ujian. Dan ini terbukti, Pak. Contoh ya, saya ngajar gini, kalau saya salah nggak akan diviralkan. Kenapa? Ustadz terkenal. Coba yang salah itu Ustadz Somad, viral kemana-mana ada. Ustadz Somad bodoh, ilmunya Ustadz Somad cetek, tanggal YouTube nih, Pak. Nge judul kan saya itu, yang benci begitu. Ustadz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara, surat apa? Pemusik. Wah, ramai sedunia. Yang ramai tidak hanya di Indonesia, sampai di Mesir, Pak. Karena saya ngaji sama guru saya Syekh Mustafa Al-Adawi Mesir lewat live streaming. Beliau ditanya, Syekh, apa hukumnya mengatakan surat Asy-Syu'ara suratul musiqiyin? Nah, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, bodoh, itu salah. Nah, itu saya dengar fatwanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Saya kaget tuh, ini masalah di Indonesia sampai lari ke Mesir. Kenapa? Gara-gara yang ngomong orang terkenal. Nah, itulah makna khussal bala biman arafan nas. Karena kamu kenal dengan banyak manusia, kamu terkenal, kamu dapat bala. Kalau pengen tidak dapat bala, man lam ya'rifhum, orang yang tidak banyak kenal manusia, dia nggak terkenal, nah, maka insya Allah aman. Panjenengan makan dihi, nggak ada yang peduli, Pak, nggak apa-apa. Tapi coba Ustadz Somad mangan neng hi, wah kabeh langsung moro kabeh. Ustadz mangan neng hi, nggak pantas. Nah, maka apa? Menjadi bala bagi orang yang terkenal itu. Ini saya tampilkan di sini perkataan-perkataan para ulama tentang masalah tidak terkenal, bahwa tidak terkenal itu lebih nyaman, lebih baik. Ibnu Uyainah bermimpi ketemu dengan Sufyan Ats-Tsauri setelah beliau wafat. Kemudian dia berada di dalam surga, maka ditanya, wasiat apa yang kau berikan kepada saya? Tolong saya kasih wasiat. Maka beliau mengatakan, aqilla min ma'rifatin nas, sedikitlah kenal dengan banyak manusia. Imam Fudail mengatakan, akhfi makanaka, sembunyikan tempatmu, jangan terkenalkan dirimu. Ya. Imam At-Ta'i mengatakan, firra minan nas, larilah dari manusia, firaraka minal asad, seperti kamu lari dari singa. Maksudnya bahaya kalau kenal banyak manusia. Ya. Tapi ringkasnya gini, Pak, kumpulnya kita dengan banyak manusia kalau untuk kebaikan itu satu kebaikan. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang kita disuruh untuk nyingkir dari manusia, ini perlu didudukkan maksudnya, ya. Maksudnya jangan bergaul dengan banyak orang tanpa difilter, itu nggak bagus. Karena kalau orang banyak kita bergaul sementara sifatnya bermacam-macam, nanti sifat-sifat jelek itu yang paling mudah menular. Sifat baik itu tidak mudah menular. Yang paling mudah menular adalah sifat yang jelek. Kalau kumpul untuk kebaikan, kenapa tidak? Salat Jumat, pengajian, silakan datang ke pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan silakan. Nggih, monggo. Yang habis bulan Ya. Yang 7 yang tersisa, 9 yang tersisa. Iya. Itu hitungnya dari belakang. Itu kalau 2, 9 dan 3
Nah, disitulah terjadi perselisihan pendapat ulama. Kalau Ramadannya 29, otomatis 9 tersisa bukan 21, tapi malam 20. Nah, sehingga dari situlah Ibnu Hazm mengatakan Lailatul Qadar tidak harus malam ganjil, bisa saja malam genap. Tapi mayoritas ulama mengatakan nggak begitu. Ngitungnya itu Ramadan yang genap, itu 30. Ngoten. Tanya masalah nazarnya Rasulullah tadi, biasanya nazarnya Rasulullah itu kan berjaga. Jadi ada sebagian pendapat bahwa orang tua Rasulullah itu kan masuk neraka, sedangkan orang kafir itu kan nazarnya terputus. Gimana? Yang terputus apanya? Nasab. Enggak terputus. Nasab enggak putus gara-gara kafir. Jadi kalau saya punya bapak muslim, itu ya bapak saya. Kalau ada seseorang punya bapak kafir padahal dia muslim, dia tetap bapak. Nasab nggak putus. Pernikahannya sah. Dalil bahwasanya pernikahannya sah, Allah mengatakan pada surat Tabat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab pemikul kayu bakar. Allah sebut istri, berarti pernikahannya apa? Sah. Seandainya pernikahannya sah, tidak sah, Allah tidak akan menyebut istrinya, tapi pacarnya atau gendaannya atau apa. Tapi disebut istri. Saling mewarisi itu bukan putus nasab. Iya, tidak saling mewarisi itu tidak memutus nasab. Adapun kalau orang mengatakan putus nasabnya mungkin salah paham dari surat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh kan mengatakan, ini anak saya, ya Allah, tolong diselamatkan. Allah katakan, innahu laisa min ahlik. Anakmu bukan termasuk keluargamu. Nah, mungkin salah paham dari situ. Itu maksudnya Allah adalah innahu laisa min ahli dinik. Dia bukan termasuk dari ahli agama kamu, tapi dia ahli agama yang lain. Jadi bukan putus nasabnya, bukan. Anak tetap anak. Buktinya Allah tidak mengatakan innahu laisa ibnak. Dia bukan anakmu, enggak gitu. Tapi laisa min ahlik, yaitu ahli dini. Coba ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.